keseharian Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, bisa berikan gambaran ke saya Ibu, berangkat jam berapa? Kan biasanya saya membaca Ibu selalu berangkat, selalu ada belusukan, memastikan hal-hal sudah sesuai, kemudian baru ke kantor. Gambaran kesehariannya seperti apa? Ya, saya pagi 5:30 paling lat itu sudah keluar rumah. Orang tidak bisa nerka saya juga kadang tidak tahu saya mau kemana. Tiba-tiba saya ngomong sama ajudan saya mau ke barat, saya mau ke utara. Saya itu tanpa perencanaan. Yang saya percayai sekarang, itu saya ditunjukkan oleh Tuhan bahwa saya harus lewat ke sana. Nanti ketemu aja di situ. Ketemu, contohnya ketemu misalkan tiba-tiba saya nemukan, loh anak ini kenapa pagi-pagi kok duduk di gardu gitu. Bodohnya orang, kenapa anak ini gitu. Oh ternyata setelah saya cek itu anaknya siapa, kok pagi-pagi duduk di situ. Terus oh iya Bu, ini ibunya udah meninggal, ditinggal bapaknya. Terus sekarang siapa yang lawat? Tetangganya. Terus saya undang tetangganya, saya ajak ke kantor kelurahan, saya panggil dinas sosial. Ini kalau tak ambil boleh enggak? Saya bilang gitu. Kalau diambil tetangganya kan saya juga khawatir bagaimana pendidikannya, bagaimana. Oh ya Bu, akhirnya tetangganya, ayo saya lihat, saya kan punya kayak asrama begitu. Kita ajak ke sana tetangganya supaya dia yakin bagaimana kami memelihara anak-anak, merawat anak-anak. Nah kita ajak ke sana tetangganya, oh ya Bu Risma, sekarang di sana anak ini, dan anak ini ternyata luar biasa sekarang. Itu ditemukan dari belusukan. Iya. Apalagi yang Ibu temukan biasanya kalau belusukan pagi? Kadang itu, kadang juga proyek nggak beres gitu kan, proyek nggak beres gitu. Jadi seperti yang tadi Ibu marah-marah itu. Kalau itu kan memang ada laporan. Jadi kadang saya jalan gitu, ini proyek kok kayak gini gitu. Terus habis itu ya saya tunggu kamu di sini. Coba, ya, saya selesaikan di situ juga gitu. Saya tunggu di sini. Ini coba kenapa proyek kayak gini? Ini kenapa belum ini gitu. Kayak seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kayak ada mengatur begitu. Tapi pasti nemu sesuatu saya. Dan selalu Ibu begitu menemukan sesuatu harus langsung selesai. Iya, harus selesai. Karena kalau enggak kan tertunda. Nanti kan ada masalah berikutnya. Saya kan harus ngurus yang lain gitu. Nanti kalau enggak kan rangkep gitu di situ. Nah, kalau saya berdiri di situ kadang-kadang terus warga ngadu soal apa, macam-macam. Soal sekolah, soal apa, sampai soal PDAM macet, soal apa di situ. Ya udah saya selesaikan di situ. Bu Risma, saya juga ingin membahas soal yang sempat ramai dan sampai sekarang pun masih terus ramai soal KBS, kebun binatang. Dari kacamata Ibu, karena ada banyak sekali info berseliweran, ada banyak yang terlihat nyata di media adalah ini ada banyak kubu. Ada kubu ini, kemudian perseteruan tidak habis, masing-masing saling klaim kebenaran. Apa yang Ibu lihat sesungguhnya persoalan KBS? Saya terus terang juga sebenarnya awalnya tidak tertarik. Sebenarnya tidak tertarik. Saya kan sebetulnya awalnya tugas saya kan, saya pikir ya manusia lah di dalam kota itu kan manusia. Makanya saya coba sekolah semua saya fasilitasi, termasuk anak miskin, termasuk itu. Nah, terus di berikutnya tiba-tiba ada yang datang ke saya, pengen jadikan KBS itu ada bangun hotel di situ dengan alasan uangnya tidak cukup untuk memelihara binatang tadi, restoran. Nah, makanya saya juga enggak bisa saya sampaikan begitu. Enggak bisa, ini kebanggaan warga Surabaya. Dan ini pernah menjadi sejarah, dicatat di dalam sejarah Indonesia. Ini kebun binatang terbesar di Asia. Tidak bisa saya katakan begitu. Nah, karena tanahnya pemerintah kota, atas nama pemerintah kota itu, tanahnya saya bilang sudah sampai alih. Gitu. Nah, tapi ternyata di perjalanan itu konflik itu terus gitu. Sampai bingung kan, saya sudah sampaikan sampai media asing nulis kan. Saya Zoo pikir, of Death. Iya. Malu Ibu ketika membaca itu? Ya malu ya enggak, karena saya enggak ngelola gitu kan. Tapi saya yakin memang media pasti nyalakan saya, media asing, karena saya wali kota, biasanya kan wali kota harus nangani itu semua gitu.
Nah, kemudian dari situ setelah kita dapat izin operasional, ya ternyata setelah saya kan minta dikaji oleh Universitas Erlangga tentang bagaimana kondisi binatangnya, kan saya harus begitu. Kalau saya ambil alih kan titik nolnya harus kelihatan kan. Ternyata banyak yang sakit binatangnya, sudah banyak yang tua. Kemudian pengelolaannya juga tidak benar. Kemudian ada proses hukum, masalah-masalah di dalamnya. Itu dianalisa oleh UNAR. Nah, terus kejadian yang saya terakhir itu, kemudian saya sudah nggak betah lagi saat ada harimau tergantung itu kan. Itu meskipun saya tidak mentolo lihatnya, saya gini, Bu lihat gambarnya saya begini, mimin rapat, karena saya sudah bayangkan apa gitu, coba Bu masa begini, saya antara berani tidak gitu melihat itu. Akhirnya saya sudah saya tak lapor KPK aja gitu. Lapor KPK, dan kemudian Ibu memang melapor KPK. Iya, terus saya lapor KPK itu jadi itu sudah tidak ada, saya sudah tidak ada sudah tidak bisa lagi bagaimana ngamankan ini kan. Bingung saya terus terang juga. Apa yang Ibu harapkan KPK bisa lakukan? Ya saya lihat di situlah, coba dilihat itu ada apa gitu kan. Kecurigaan Ibu ada apa sampai lapor KPK? Ya ada lah gitu ya, ada. Cuman kalau lapor KPK biasanya ada korupsi, ada kong kali ya, kong, saya sudah ada manipulasi. semua di KPK. Itu memang yang Ibu lihat? Iya. Ya, saya selama ini saya sudah memberikan yang terbaik untuk warga Surabaya. Semua yang saya miliki saya berikan, sudah. Saya sudah nggak punya apa-apa lagi. Semua sudah saya berikan.